بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasabbih lisani wahlul qalbi wasabbih lisani wahlul qalbi wasabbih lisani wahlul qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan taj'aluna biha min ahli al-ilmi zahiran wa batinan wa tahsyurana bi'ibadika sholihin fi dunya wa ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. وقال المؤلف رحمه الله تعالى وأعلم النفع به وببركة علومه في الدارين آمين. أما بعد Sekarang halaman 3. Halaman 3 furudul wudu'i sittatun. Furudul wudu'i sittatun. Al-awwalu an-niyyatu, ats-tsani ghuslul wajhi, ats-tsani ghuslul wajhi wa hadduhu min manabiti sya'rir ra'si ila muntahal lihyayn wa dhaqan tawlan wa aradan minal udhuni ilal udhuni. At-tsalitsu ghuslul yadaini ilal mirfaqaini. Ar-rabi'u mashu syai'in min basyaratir ra'si aw sya'rin fi haddihi. Al-khamisu ghuslur rijlaini ma'al ka'baini. As-sadisu at-tartibu ala hadhil kayfiyati. Furudul wudu'i au arkanul wudu. Ya, furudul wudu atau arkanul wudu. Fardunya wudu atau rukunnya wudu. Furudul wudu atau arkanul wudu.
Jadi furudul wudu atau arkanul wudu. Fardunya wudu atau rukun-rukunnya wudu sittatun ada. Jadi di dalam wudu ada furudul wudu, ada sunanul wudu. Furudul wudu'i atau arkanul wudu'i, fardunya wudu atau rukun-rukunnya wudu sittatun ada 6. Al-awwalu an-niyatu. Yang pertama itu adalah niat. Al-awwalu an-niyatu. Yang pertama itu adalah niat. At-tsani yang kedua ghaslul wajhi. Yang kedua adalah membasuh muka. Wa hadduhu dan batasannya. Wa hadduhu dan batasannya min manabidi. Min manabidi dari tumbuhnya. Sya'rir ra'si, rambut kepala. Ila muntahal lihyaini. Ila muntahal lihyaini sampai ujung. Al-lihyaini 2 jambut, wadhaqani dan dagu. Taulan memanjang, wa aradan dan melebar. Taulan memanjang, wa aradan dan melebar. Minal udhuni ilal udhuni. Minal udhuni dari kuping, ilal udhuni sampai ke kuping. Ya, dari kuping ke kuping. Ats-tsalitsu yang ketiga ghaslul yadaini, membasuh kedua tangan, ilal mirfaqaini sampai kedua siku. Ar-rabi'u yang keempat mashu syai'in. Mashu syai'in mengusap syai'in sesuatu min basyaratir ra'si dari kulit kepala, au sya'rin atau rambut, fi haddihi pada batasannya. Al-khamisu kelima ghaslur rijlaini ma'al ka'baini. Ghaslur rijlaini membasuh kedua kaki, ma'al ka'baini sampai kedua mata kaki. As-sadisu keenam at-tartibu tartib. Ala hadhil kayfiyati
atas ini cara melaksanakannya. Nah, itu adalah fardunya wudu. Fardunya wudu ada 6. Yang pertama an-niyatu, yang kedua membasuh muka. Kapan kita niat wudu? Ini banyak orang yang salah dalam niat wudu. Ya. Umumnya orang kalau wudu niatnya ketika basuh tangan. Nawaitul wudu li raf'il hadatsil asghar. Jadi ketika di tangan niat ya. Salah. Ya. Jadi yang namanya niat di dalam wudu an-niyatu muqtarinan ma'a fi'lihi. Ya, niat itu bersamaan ketika membasuh muka. Itu yang benar. Jadi ketika kita membasuh muka, antara niat rukun yang pertama atau fardu yang pertama dan yang kedua itu bersamaan. Jadi ketika air untuk membasuh muka, itulah niatnya nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar. Ya, jadi antara niat dan membasuh muka itu bersamaan. Bukan terpisah niat baru buka, bukan. Jadi niat bersamaan dengan membasuh muka. Nah, kalau niatnya nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar, itu bisa digunakan buat yang lain. Ya, buat sholat, buat baca Quran, buat pegang Quran, buat zikir dan sebagainya. Ya, sajaku aku niat wudu mengangkat hadas. Jadi hadas kecilnya dihilangkan dengan wudu. Tapi ada lagi nawaitul wudu'a listibahati lis-shalah. Sajaku aku niat berwudu untuk dibolehkannya sholat. Nah, itu hanya untuk digunakan sholat, tidak boleh untuk Quran, baca Quran. Jadi yang lebih afdalnya apa? Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar lillahi ta'ala. Jadi yang perlu diingat adalah antara niat dan membasuh muka itu bersamaan. Jadi ketika membasuh muka, ya, air, ya, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar. Nah, ketika kita melakukan yang namanya wudu, tangan ini harus dibasuh dulu, dicuci. Karena di tangan kita ini banyak mengandung najis. Ya, kita habis cebok, baik hadas, baik buang air besar atau air kecil. Ya, jadi ketika kita mau wudu, walaupun membasuh tangan itu sunnah, tapi itu menentukan. Ya, jadi kita membasuh tangan dulu, bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita membasuh tangan bukan hanya begini, ya, tapi juga dikucurkan ke ujung kuku supaya bisa masuk.
Ya, jadi bukan hanya nyuci begini kayak orang nyuci tangan, tapi harus dikucurkan tuh sela-sela kukunya. Nah itu kita membaca Bismillah. Ya, karena apa? Karena kalau kita berwudu di kolam, ya kalau kolamnya itu kurang dari 2 kula, masuk tangan kita pada saat kita mau wudu, kita masukkan tangan kita dengan kita nggak membaca Bismillah, maka air itu menjadi najis. Atau kita berwudu tangan kita belum baca Bismillah nih, kita membasuh tangan kita nih dengan baca Bismillah, ya kita membasuh muka kita itu menjadi najis. Karena apa? Jadi jangan dianggap mentang-mentang cuci tangan sunnah kita nggak gunain, karena itu menentukan wudu kita. Ya, jadi kita sebelum masuk kita wudu, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kita cuci tangan kita, ya. Jadi sela-sela kuku kita ini kita kucurin gitu. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Baru kita cuci muka dengan niat bersamaan. Nawaitul wudu'a lirafil hadatsil asghar. Jadi bukan niatnya lagi kita ngambil air, nawaitul wudu'a lirafil hadatsil asghar lillahi ta'ala, baru air kita basuh ke muka. Jadi muqtarinan. Ya. Muhtarinan ketika kita membasuh muka, nawaitul wudu'a, airnya, ya. Nah yang kedua, ghaslul wajhi, muka, mana batasan muka, wa hadduhu min manabiti sya'rir ra'si ila muntahal lihyaini wa dzakani taulan wa 'aradan minal udhuni ilal udhun. Ini batasan pala, batasan muka. Ya. Ini kalau ditarik dari kuping ke kuping, ya. Jadi bukan hanya begini. Kalau membasuh muka, jadi pada saat kita membasuh muka, ya, min mana biti sya'rir rasi, ya, nah ini wahadduhu minal udhun ilal udhun. Jadi gini. Ya, di kuping masuk muka. Ya, makanya di dalam fardul wudu itu tidak masuk kuping. Tapi pada saat kita membasuh muka, kuping ini masuk. Ya. Jadi pada saat kita membasuh muka, ya. Nah ini kuping. Banyakan orang kalau wudu gini muka, itu nggak sah. Ya, jadi kalau orang basuh muka cuma begini doang nih, nah, itu nggak sah. Kalau orang punya cabang, kalau orang yang rambutnya panjang, ya, cabangnya nih, kalau jadi rambut yang masuk muka itu diturunin ke bawah. Ya, jadi kalau yang rambutnya masuk bagian muka itu rambutnya diturunin ke bawah. Ya, jadi pada saat basuh muka, ya, kalau panjang ke bawah gitu, ikutin rambutnya.
basahi. Ya, itu min mana bitisya adir roksi ila muntahal lihya ini wadzakar, yang melebar panjang ya atau melebar ya minal udhun ilal udhun ya. Jadi kalau wudu gitu ya. Nah, ini kuping masuk. Ya, kuping masuk. Jadi kalau jenggotnya panjang, kalau jenggotnya tebal panjang, kalau panjang nah, bawah itu. Ya, tarik. Kalau tebal ya meresap sampai ke kulit. Ya, karena kuping ini masuk bagian muka, minal udun ilal udun. Nah, ini. Jadi kalau orang belum basuh muka ini, ya, basah, ya. Makanya jangan heran kalau orang sholat mukanya jalan, ya, ngebohongi jalan itu karena apa? Karena sholatnya enggak sah, ya, karena dari wudunya, ya. Jadi kalau orang sholat tapi kejahatannya, kemungkarannya masih jalan, itu namanya sholatnya nggak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Ya. Kalau ayat pada saat ayat di sini nawaitul wudu alirofil hadatil asbar barengan itu. Ya. Ini kuping. Jadi bukan begini, ya, bukan hanya muka. Kayak tuh jambangnya banyak, turunin dulu tuh jambangnya. Ya. Kabur orang. Kalau perempuan begitu, ya. Kalau perempuan nih pakai bergok nih, di sini bergoknya buka dulu. Cambangnya turunin dulu nih, rambut yang masuk kuping, yang masuk muka turunin dulu. Bergoknya mesti dibuka. Ya. Jadi nggak bisa dia, ya. Masih banyak perempuan zaman sekarang ini jilbabnya nggak dibuka. Jilbabnya buka, bergoknya buka. Turunin rambutnya. Yang masuk mau. Ya. Nah, kemudian akal itu waslul yadaini ilal mirfaqaini, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku. Kalau kita membasuh tangan dari ujung jari, bukan dari siku, ya. Waslul yadaini ilal mirfaqaini, ya, membasuh kedua tangan sampai siku, ya. Jadi kalau kita wudhu bukannya dengan kita mulai dari siku, kita guyurin gitu dari siku, salah. Jadi dari atas, dari ujung kuku nih, dari ujung jari, nah, gitu. Ya, sampai siku. Mana batasannya siku? Nah, ini siku, ya. Tapi kita diwajibkan untuk melewati siku.
Karena kan kita nggak tahu persis batasannya siku. Jadi harus kita lewati dari yang namanya siku supaya kita lebih meyakinkan. Ya, melewati batasan daripada siku ketika kita berwudu membasuh kedua tangan itu termasuk yang namanya dalam kaidah hukum malayatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Ya. Jadi kalau kita di kolam, ya kita guyur gitu. Ya, kita ambil air, kita guyur. Kita turunin ya. Nah, kalau dia ledang kita guyurin dari ujung jari. Ya. Nah, itu. Jadi bukannya dari siku. Ya. Salah. Ya. Nah, itu enggak sah. Ya. Jadi harus dari ujung jari, Ya, jadi kalau kita di kolam ya. 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 Nah, kalau di ledeng tinggal dikucurin ya. Nah, sampai kita ngelewatin dari batas sih. Ya. Yang keempat ar-rabi'u mas'u syai'in min basyaratir ra'si aw sya'rin fi haddihi. Yang keempat adalah mengusap sesuatu daripada kulit kepala atau rambut dalam batasannya, batasan kepala. Jadi kita mengusap mau jambulnya, mau cabangnya, mau buntutnya, ya terserah, pokoknya itu min basyaratir ra'si. Kalau orang punya jambul, saya menjambulnya cambangnya, ya. Atau cambangnya juga saya misalnya mau dibasahin belakangnya, kusirnya, ya pokoknya, ya min basyaratir ra'si. Jadi mau di depan boleh, mau di samping boleh, mau di belakang boleh, pokoknya min basyaratir ra'si, dari kulit kepala. Ya. Itu. Nah, al-khamisu ghuslur rijlaini ma'al ka'baini. Yang kelima membasuh kedua kaki ma'al ka'baini, membasuh kedua kaki berserta dua mata kaki. Nah, ini juga sama. Jadi ketika kita membasuh kedua kaki ini dari ujung jari, ya, dari ujung jari. Nah, ketika kita membasuh kedua kaki ini sela-selanya, ya. Nah, ini selanya, jari-jarinya dari kelingking, ya. Nah, ini sela-selanya, ya, dari kanan, dari jari kelingking, ya. Nah, terus yang kiri, ya. Jadi bukan hanya basuh begini, bukan hanya basuh, ya, tapi ini sela-selanya jari juga harus. Nah, karena kalau sela-selanya nggak terbasuh walaupun sedikit itu nggak sah. Nah, ilal ka'bain, ini mata kaki namanya, ya.
Tapi jangan cuma sampai sini, belum tentu ini juga adalah batasannya, jadi harus dilewati. Ya. Karena melewati itu juga termasuk sesuatu yang wajib, karena sesuatu yang wajib kalau tidak dilebihin, ya, tidak melebihi, maka itu akan bisa mengurangi kewajiban. Ya, tidak akan sempurna yang wajib. Kaidah hukumnya malayatimul wajibu illa bihi bahwa wajib. Kemudian yang keenam asadisu at-tartibu, yang keenam itu adalah tertib. Ala hadhil kaifiyah, atas ini cara melaksanakannya. Jadi artinya tertib tidak dibolak-balik. Yang pertama jadi kedua, yang kedua jadi pertama, dan seterusnya. Jadi tertib sesuai dengan aturannya. Ya. Yang pertama dan yang kedua muqtarinan, bersamaan. Antara niat dan basuh muka itu bersama. Muqtarinan bi fi'lihi. Ya. Jadi kalau orang kan menganggap belajar fikih itu nggak begitu penting. Ya, menurut sebagian orang tuh belajar fikih nggak begitu penting. Cukup dibaca, dibeli buku fikihnya, dibaca, dihafalin. Ya, tapi kalau nggak ada bimbingan dari guru, dia juga nggak akan ngerti. Ya. Nah, itu makanya salah kaprah kalau orang mengatakan bahwa fikih itu nggak penting, nggak perlu dipelajari. Ya, justru ilmu fikih itu yang menentukan ibadahnya seseorang sah tidaknya, puasa, sholatnya seseorang. Ya. Nah, itu masalah furudul wudu. Jadi saya ulangi, furudul wudu, fardu-fardunya wudu atau arkanul wudu itu ada 6. Yang pertama niat, yang kedua membasuh muka. Ya, antara niat dan membasuh muka itu bersamaan, jadi menjadi satu dan dua itu bersamaan. Ya, batasannya daripada muka itu adalah dari tumbuhnya rambut sampai kepada ujung, ya, daripada 2 janggut dan dagu, memanjang dari atas ke bawah atau dari samping ke samping, dari ya telinga ke telinga. Nah, yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai siku. Membasuh kedua tangan itu dari ujung jari, bukan dari siku di buyurnya. Ya. Nah, kalau pada yang itu dari tangan, dari siku gitu ke bawah. Ya benar. Ya. Ya saling bangga aja sih. Ya. Ar-rabi'u masu syai'in min basyaratir rasi aw sya'rin fi haddihi, mengusap. Ya, mengusap kepala, mengusap sesuatu dari kulit kepala atau rambut. Ya, mau jambulnya, mau cambangnya, mau kusirnya. Ya. Mungkin sayang kali ya, rambutnya udah rapi, ya. Jadi supaya jangan berantakan, udah belakangnya aja dah. Yang penting rambut kepala. Nah, yang kelima adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Ya. Nah, ini juga dari ujung kuku kaki dengan sela-selanya.
Ya, jangan cuma sekedar basuh doang gitu ya, dikucurin gitu. Jadi selak-selak. Nah, yang keenam adalah tartib. Tartib itu artinya berurutan dari awal sampai akhir. Kalau ke kumur, kalau tadi sunnahnya baca tangan, baca bismillah. Makanya disinilah saya bilang orang mencuci tangan dengan bismillah, orang mencuci tangan dengan sabun atau dengan apa? Dengan apa itu alat apa namanya, air apa? Ya, sanitizer. Apa namanya? Sanitizer. Ya, lebih terjamin kalau kita cuci tangan pakai bismillah, walaupun nggak pakai sabun, walaupun tanpa memakai sesuatu. Ya, apalagi kalau kita dengan sambungnya bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Itu virus gak bakal nempel dia. Ya, gak bakal nempel. Ya. Nah, yang kedua sunnahnya, dalam sunnahnya ke kumur. Ke kumur tuh bukan hanya ke kumur, kan? Jadi harus digosok dengan tangan. Kalau yang sebelah kanan dengan tangan kiri, ya, digosok dengan jari telunjuk. Bagian kiri dari mulut, bagian kanan dengan tangan yang kiri, bagian yang kiri dari mulut dengan tangan kanan. Jadi bukan hanya kumur begitu, bukan. Ya. Nah, itu tata caranya, kaifiyahnya. Ya, dalam ajaran para ulama. Jadi sebenarnya kalau di dalam Islam itu diajarin ya untuk membersihkan virus yang ada di mulut, membersihkan virus yang ada di hidung dengan istinsyaq. Memasukkannya dot air ke hidung. Ya. Wa in kana alaihi janabatun min mujama'atin, wa in kana alaihi, dan jika ada alaihi atasnya janabatun janabah, janabah hadas besar, min mujama'atin karena bersenggama suami istri, min mujama'atin karena bersenggama, au khuruji maniyin atau keluarnya mani binaumin karena mimpi, karena tidur, ya, mimpi basah, ya. Au ghairihi atau lainnya, ya. Lazimahu ghuslu jami'i badanihi, lazimahu maka wajib baginya,
lazimahu maka wajib baginya ghuslu jami'i badanihi, membasuh seluruh badannya. Ma'aniyati raf'il janabati, dengan niat mengangkat hadas besar. Ya. Jadi kalau orang ya punya junub sama ada karena ya habis nyampur ya bersenggama suami istri, atau karena mimpi basah, atau karena sebab lainnya. Apa karena sebab lainnya? Ya misalnya lihat perawan seksi, perempuan seksi sampai membayangkan, menghayalkan sampai keluarnya mani. Ya, atau misalnya dia habis nonton Blue, ya, habis nonton film porno, ya, terus sampai ya mengeluarkan mani. Itu yang dimaksud al-ghairi. Ya. Nah itu wajib dia membasuh seluruh badannya. Ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah itu tidak boleh ada bagian yang yang enggak terbasahi, jadi harus seluruh basah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya. Jadi supaya jadi terutama itu lekuk-lekuknya tubuh. Ya. Apalagi kalau orangnya gendut, ya, orangnya gemuk. Nah itu kan berlipat-lipat badannya. Ya. Jadi sela-selanya dari tubuh kita, ya, jadi seluruhnya tuh harus basah. Nah sebelum kita melakukan mandi, sama itu kita cuci tangan dulu, baru kita basuh. Ya, jadi begitu kita mandi, dari mana kita memulai? Dari kepala. Nah, kita niatlah di situ. Nawaitul ghusla. Ingat nawaitul ghusla. Ghairnya itu dhammah. Nawaitul ghusla, bukan nawaitul ghusla. Kalau nawaitul ghusla itu adalah membasuh. Kalau ghusla mandi. Ya, antara ghuslun dengan ghuslun itu beda. Ya. Jadi nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbar, atau li raf'i hadatsil janabah lillahi ta'ala. Ya, jadi nggak boleh ada bagian dari tubuh kita yang nggak basah, harus semuanya basah. Ya. Nah, kalau sampai kepada bagian dubur, ya pantat, nah itu nongkrong mandi supaya kena. Ya. Nah, termasuk yang namanya kalau badan kita ada sesuatu yang menghalangi air, itu harus dihilangkan dulu. Ya. Kemudian wayat kudul wudu
dan yang membatalkan wudu. Wa yanqudul wudu, dan yang membatalkan wudu. Al-khariju minal qubuli awid duburi. Al-khariju yang keluar, minal qubuli dari jalan depan, jalur depan, awid duburi jalur belakang. Alamat karena atas apa yang ada. Apa yang keluar dari depan? Kencing. Ya. Apalagi yang membatalkan. Ya, selain kencing. Ya, madi, wadi. Ya. Awit duburi atau ya dubur, bool. Ya, apa yang keluar dari dubur? Yaitu adalah tai. Ya, mau kental mau encer, pokoknya tai. Ya, atau darah. Ya, kalau orang yang punya wasir. Ya, ala makana atas apa yang ada. Wa yanqudul wudu'u aidan. Wa yanqudul wudu'u aidan, dan yang membatalkan wudu aidan juga. Zawalul aqli, hilangnya akal. Binaumin, karena tidur. Aw ghairihi, atau lainnya. Illa, kecuali naumin mumakkinin, tidur yang tetap. Ya, mumakkini maq'adatihi, mumakkini maq'adatihi, yang tetap duduknya pada tempat duduknya, minal ardi, daripada bumi. Ya, yang kedua yang membatalkan wudu itu adalah hilang akal karena sebab tidur atau karena lainnya. Kecuali tidur yang duduknya tetap nggak goyang. Jadi kalau orang karena sebab tidur, misalnya nih kalau hari Jumat, ya, hari Jumat sebelum dimulai biasanya 11:30, ya, sebelum khotib naik mimbar, ya, tuh orang udah iktikaf, ya. Jadi pada saat khotib naik mimbar dia tidur, nggak apa-apa tidur kalau tidurnya tetap, ya, itu nggak sampai membatalkan wudu. Kalau duduknya tetap, ya. Tapi kalau sampai tidurnya mengangkat pantat, ya, nah itu namanya batal. Tapi kalau sampai tidak mengangkat pantat, jadi duduknya, ya, tetap. Jadi kalau dia tidur, ya, walaupun tidurnya ngorok, ya, walaupun tidurnya ngorok, ya,
Tapi ininya pantatnya nggak sampai goyang. Kalau dia sampai ngangkat goyang begini, ngangkat sampai begini, sampai jatuh, ya, walaupun tidurnya cuma sekejap doang, nggak ngorok, batal. Ya. Nah ini banyak orang karena tidur, padahal tidurnya biasa gitu, tapi dengan berwudu, ya apa-apa, bagus. Ya. Tapi itulah caranya. Jadi kalau sampai ya kalau orang tidur itu sampai yang namanya orang hilang akal kan karena tidur, baik tidurnya sebentar atau tidurnya lama. Ya, kalau dia tidurnya duduk, posisinya duduk, bersila, nggak mengangkat pantat, nggak goyang ke kanan atau ke kiri, ke depan atau ke belakang, itu nggak sampai membatalkan wudu. Ya, karena ada juga orang, ya. Pertama, kalau dia tidur, padahal tidurnya nggak sampai dia membatalkan wudu tidurnya. Walaupun kepalanya begini, ya, manggut-manggut, tapi pantatnya nggak goyang, kepalanya doang, itu nggak sampai batal. Ya, yang sampai membatalkan adalah kalau pantatnya goyang ngangkat, baik ke kanan atau ke kiri, atau ke depan atau ke belakang, ngangkat ini. Kenapa? Karena kalau dia kentut nggak terasa. Ya, kalau duduk tegap begini, kalau dia kentut kan terasa panasnya. Ya, walaupun bunyinya pas gitu kan, terasa panasnya, atau bunyinya terasa. Ya, kalau duduknya mantap. Ya. Nah yang kedua, kalau orang kentut hampir cebok. Ya kalau di sini orang-orang sini begitu, dia kentut itu aja cebok dia. Ya, seharusnya kan wudu aja gitu, nggak usah pakai cebok, kecuali kalau kentutnya dibarengin mencret. Ya, kentut keluar. Ya, upil, ya sampai mencret gitu, ngentut prat aja keluar ya. Nah itu perlu cebok, bukan hanya sekedar cebok, ganti celana. Makanya kalau orang sini kentut begitu, pasti basah tuh, ya. Kainnya bagian belakangnya tuh. Kenapa? Karena cebok. Jadi setiap kentut cebok, kentut lagi cebok lagi, nah basah itu. Ya, jadi cukup seharusnya kalau kentut ya udah cebok, nggak perlu wudu aja, nggak perlu pakai cebok, kecuali kalau bareng keluar ada sesuatu yang keluar. Ya, wayang wudu wallahu a'lam. Kita satu lagi nih, sambung. Ya. Itu panjang juga, wallahu a'lam. Nah, jadi yang perlu diingat,